Teman-teman, saya mohon maaf ya karena due to the poor connection, I have to stop the live chit chat. And now I'm going to invite it again, Mr. Umar untuk bergabung bersama kita di sini. Okay. Teman-teman, I have to apologize because due to the poor connection. Okay, hi, Miss. Mr. Umar, I have to apologize because due to the poor connection, Instagram suddenly stop our live chat. Jadi separuh dari live save, saya mohon maaf. Kita bisa lanjutkan mungkin ya ke pertanyaan selanjutnya. Aku udah pakai ini loh, apa namanya? Oke. Kak Umar, bisa nggak kita lanjutkan? I'm so sorry because Instagram stop and out our live chat. Jadi tadi pertanyaannya adalah kriteria apa sih yang sebenarnya bisa jadi support point kita untuk lamar LPDP? Kata Mr. Umar tadi udah menjelaskan tentang pengalaman organisasi dan lain sebagainya, tentang solve problem kita, terus kemampuan leadership kita dan lain sebagainya. Nah, Sir, gimana sih kalau ada yang bertanya tentang, Sir, gimana kalau saya ini nggak punya prestasi non akademik atau saya ini bukan mahasiswa yang aktif dalam organisasi? Ini pertanyaan yang sangat sering ditanyakan ya mungkin ya di teman-teman lainnya. Itu jawabannya tuh gimana, Sir? Apa yang harus apa yang harus kita persiapkan nih, Sir, kalau kita umumnya ini nggak aktif dalam organisasi? Okay. You have to understand that you are unique. That every single person is born with a different story. Jadi kan setiap orang punya cerita yang berbeda ya. Menjalani perkuliahan kan ada yang mungkin kalau kayak aku bisa berorganisasi karena I am lucky enough ya. My parents paid for me or I got scholarship kayak gitu. Tapi kan beberapa orang ada yang mungkin dia harus bekerja, membantu orang tuanya. That could be your story. Ataupun bisa dia ikut Karang Taruna. Jadi dia aktifnya bukan di organisasi kampus, dia aktif di organisasi luar kampus. Dengan menjadi Karang Taruna misalnya, itu udah ngebantu kita organizational communication kita bagus, interpersonal communication kita bagus. Karena kan kontribusi terkecil kita itu adalah dimulai dari lingkungan rumah kita. Nggak perlu jauh-jauh yang kayak online sekarang gitu. Terus mungkin teman-teman punya kesibukan lain, misalnya ikut lomba, ataupun teman-teman punya kesibukan lain, ikut les, ikut kegiatan-kegiatan yang ikut seminar kah, atau ikut les bareng Flip English, ataupun apapun yang teman-teman bisa tonjolkan gitu. Jadi selama itu positif, menurut saya bisa ditonjolkan. Jadi jangan berkecil hati melihat wah, Miss Disti pengalaman bahasa Inggrisnya bagus, pernah ikut MUN. Wah, Kak Umar pengalaman organisasinya banyak nih gitu. No, jangan lihat orang lain. Wah, Tasya Kamila bagus nih dapat LPDP. Wah, mau di Ayunda. No, jangan lihat orang lain, lihat diri sendiri gitu. Jangan karena kalian itu punya apa ya? Kayak look at yourself gitu. Apa sih yang udah pernah aku lakuin di masa lalu yang sekiranya kontribusi permasalahan sosial. Ingatkan suatu tanda bahwa dia mengalami kesulitan dalam hal kesehatan. Ibunya baru saja meninggal karena dia menderita apa. Nah, terus kamu jelasin, dari permasalahan tersebut saya ingin menjadi seorang tenaga kesehatan, bla bla bla. Oleh karena itu saya ingin melanjutkan studi gitu. Jadi sesimpel itu sih, nggak perlu yang gimana-gimana. Jadi setiap orang pasti punya cerita masing-masing. Punya cerita dan juga pernah. Misal leadership, gimana teman-teman pernah
pernah di Karang Taruna misalnya jadi apa ya, ketua panitia. Terus time management, gimana ketika misalnya kuliah teman-teman bagi waktu sama kerja, sama ngurus rumah, sama apa ya, ngurus usahanya orang tua. Terus misalnya interpersonal communication, gimana hubungan teman-teman sama keluarga, gimana hubungan teman sama teman di tangga sekitar, dan lain-lain. Jadi semua item tuh bisa teman-teman jawab gitu loh, nggak harus saklek sama contoh-contoh yang ada gitu. Misalnya contoh yang ada di YouTube, di live Instagram sekarang, ataupun di Zoom kayak gitu. Gitu, Miss Diki, boleh? Oke. Oke, Sir. Kalau menurut Mr. Umar sendiri, apa nih alasan yang membuat Kak Umar ini akhirnya lolos beasiswa ini? Oke, alasan yang apa ya, GR-nya aku ya bisa membuat aku lolos itu adalah karena aku bisa jawab pertanyaan ya, mungkin karena aku bisa jawab pertanyaan, dan mungkin pertanyaan yang aku jawabannya aku itu adalah relevan dengan apa yang aku tulis di waktu itu kan proposalnya itu rencana studi dan proposal studi. Kemudian ada 3 lolos. Jadi itu dalam bahasa Inggris ya. Bagaimana untuk menjadikan Indonesia inklusif itu dimulai dari diri aku sendiri, untuk mengajak penyandang disabilitas apa ya, melanjutkan studi dengan LPDP. Kemudian yang kedua ditanya tentang di masa depan. Menurut aku tips ketika kita pertanyaan masa depan adalah harus spesifik, terarah, dan juga jelas gitu. Apa yang dimaksud dengan spesifik? Kita tahu benar-benar apa sih